Selamat siang, saya atas nama Virginia Koreluji dengan NIM 2003030109 kelas C Program Studi Sosiologi semester 2 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana Kupang 2021. Siang hari ini saya akan mempresentasikan tugas kelima mata kuliah Teori Sosiologi Klasik, review buku yang kelima dengan judul Aturan Metode Sosiologis dan Teks Pilihan tentang Sosiologis dan Metodenya oleh Emil Durkheim. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Di sini kita dapat melihat apa yang menjadi objek konstan sosiologi Durkheim dari awal sampai akhir. Itu benar dikatakan tentang dia, moralitas itu adalah pusat dan akhir karyanya. Untuk menghargai ini, kita perlu menyadari bahwa moral dalam bahasa Prancis memiliki arti extraing, sebagian besar absen dari penggunaan bahasa Inggrisnya, menandakan apa yang berkaitan dengan pikiran dan pemikiran, dan kontras dengan materi dan fisik. Dan bagi Durkheim, ini pelukan tidak hanya pikiran tetapi juga emosi, tidak hanya keyakinan tetapi juga sentimen, dan mencirikan dominan moral ini secara berbeda pada tahap yang berbeda. Bab 2 Pembahasan. 1. Aturan untuk pengamatan fakta sosial. Aturan pertama dan paling dasar adalah mempertimbangkan fakta sosial sebagai benda. Pada saat fenomena Orde Baru menjadi objek ilmu mereka sudah terwakili dalam pikiran, tidak hanya melalui akal persepsi tetapi juga oleh beberapa jenis konsep yang dibentuk secara kasar. Sebelum dasar-dasar pertama fisika dan kimia telah diketahui, manusia sudah memiliki pengertian tentang fenomena fisik dan kimia yang terjadi melampaui persepsi murni saja. Seperti itu, misalnya, yang bisa ditemukan bercampur dengan semua agama. Ini karena pemikiran reflektif mendahului sains yang hanya menggunakannya secara lebih metodis. Yang kedua, aturan untuk membedakan normal dari patologis. Pengamatan yang dilakukan menurut aturan sebelumnya mencampurkan dua urutan fakta sangat berbeda dalam hal-hal tertentu. Mereka yang sama, mereka seharusnya, dan mereka yang seharusnya berbeda dari apa adanya fenomena normal dan fenomena patologis. Nyeri biasanya dianggap sebagai indeks sakit. Sudah pasti bahwa secara umum ada hubungan antara dua fenomena ini. Meskipun satu kurang keseragaman dan presisi, ada disposisi fisik yang serius dari sifat tanpa rasa sakit, sedangkan penyakit ringan tidak penting. Seperti itu akibat setitik debu batu bara di mata menyebabkan siksaan yang nyata. Tentu kasus bahkan tidak adanya rasa sakit atau memang adanya kesenangan positif yang merupakan gejala kesehatan yang buruk. Ada kekurangan tertentu dari vulnera, kekuatan untuk nyeri yang bersifat patologis. Yang ketiga, aturan untuk konstitusi jenis sosial. Karena suatu fakta sosial hanya dapat diberi label normal atau abnormal dalam hubungannya suatu spesies sosial tertentu, apa yang dikatakan sampai saat ini mengandung arti bahwa cabang sosiologi harus dikhususkan pada konstitusi dan klasifikasi spesies ini. Gagasan tentang spesies sosial ini juga memiliki keuntungan yang sangat besar, memberi kita jalan tengah antara dua konsepsi yang berlawanan, kehidupan sosial yang telah lama menimbulkan perpecahan pendapat. Bagi para sejarawan, masyarakat merupakan individu yang begitu banyak jenis, heterogen, dan tidak sebanding satu sama lain. Setiap orang yang mempunyai ciri khasnya sendiri, konstitusi khususnya, hukumnya dan moralitasnya dan organisasi ekonominya hanya sesuai untuk dirinya sendiri, dan setiap generasi alisasi hampir tidak mungkin. Sebaliknya, untuk filsuf, semua pengelompokan khusus ini yang disebut suku
kota, dan bangsa hanyalah kelompok kontingen dan sementara tanpa realitas individu. 4. Aturan untuk fakta sosial. Kebanyakan sosiolog percaya bahwa mereka telah memperhitungkan fenomena begitu mereka telah menunjukkan tujuan yang mereka layani dan peran yang mereka mainkan. Mereka alasan seolah-olah fenomena ada hanya untuk peran ini dan tidak memiliki penentu karena menyimpan pengertian yang jelas atau tidak jelas tentang layanan mereka, tempat mereka dipanggil memberikan. Inilah sebabnya mengapa dianggap bahwa semua orang yang diperlukan telah dikatakan, membuatnya dapat dipahami jika layanan ini telah ditetapkan nyata dan bahwa kebutuhan sosial yang mereka penuhi telah dibuktikan. Jadi, Comte menghubungkan semua dorongan untuk kemajuan spesies manusia dengan dasar ini tendensi yang secara langsung mendorong manusia untuk terus memperbaiki kondisinya dalam segala hal, sedangkan Spencer menghubungkannya dengan kebutuhan akan Ness. 5. Aturan untuk demonstrasi bukti sosiologis. Kita telah melihat bahwa penjelasan sosiologi secara eksklusif terdiri dari pembentukan memikat hubungan kausalitas bahwa suatu fenomena harus digabungkan dengannya menyebabkan atau sebaliknya penyebab dari akibat yang berguna. Karena itu mereka tidak bisa ditemukan dengan bantuan perbandingan. Agar dapat dibandingkan berbagai bentuk yang diambil oleh fenomena sosial dengan berbagai orang, ia harus diisolasi dari daret waktu tempatnya. Jika kita mulai dengan memecah belah perkembangan manusia dengan cara ini, kita dihadapkan dengan tugas yang mustahil untuk menemukan kembali urutannya. Memang benar bahwa John Stuart Mill menyatakan eksperimen itu, bahkan jika tidak langsung, tidak dapat diterapkan pada sosiologi. Tetapi, apa sudah cukup untuk divestasi argumen sebagai besar otoritasnya adalah bahwa ia menerapkannya secara setara pada biologis fenomena dan bahkan data fisik dan data kimia yang paling kompleks. Bab 3 penutup. Kesimpulan, sejak sosiologi bermula, doktrin filosofis yang besar telah menjadi kebiasaan untuk bersandar suatu sistem yang oleh karenanya telah diidentifikasi sendiri. Demikianlah yang terjadi berturut-turut positif, evolusionis dan spiritualis ketika seharusnya demikian puas dengan hanya menjadi sosiologi. Kami bahkan ragu untuk istilah itu naturalistik kecuali yang kami maksudkan hanya bahwa ia menganggap fakta sosial sebagai bisa dijelaskan secara alami. Dalam hal ini, julukan agak tidak berguna karena itu hanya berarti bahwa sosiolog itu terlibat dalam karya ilmiah dan tidak seorang mistik. Sosiologi tidak perlu memihak antara hipotesis besar yang membagi para ahli metafisika, juga tidak untuk menegaskan keinginan bebas daripada determinisme. Semua yang diminta untuk dikabulkan itu adalah bahwa prinsip kausalitas harus diterapkan pada fenomena sosial. Selain itu, prinsip ini diajukan olehnya bukan sebagai kebutuhan rasional, tetapi hanya sebagai postulat empiris, produk dari induksi yang sah. Sejak hukum kausalitas telah diverifikasi di domain alam lainnya dan semakin memperluas otoritasnya dari fisik dan kimia dunia ke dunia biologis dan dari yang terakhir ke psikologis dunia, orang dapat mengakui bahwa itu juga berlaku di dunia sosial. Hari ini dimungkinkan untuk menambahkan bahwa penelitiannya yang dilakukan atas dasar ini, dalil cenderung mengkonfirmasi ini. Sekian dan terima kasih.